Oke, salam planter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula ya. Selamat juga buat petani-petani pemula semuanya. Pada kesempatan ini Adi Petani akan mencoba menjelaskan sedikit ya berulang kali tentang dalam metode perawatan. Perawatan itu ada yang wajib yang kita lakukan, yang wajib kita pelihara, yang wajib kita cermati agar hasil produksi kita akan meningkat. Terlebih dahulu jangan lupa di subscribe, like, dan share komen channel Adi Petani 2 ini. Karena ini bermanfaat untuk petani pemula. Boleh kita lakukan ini sesuai dengan pola pikir kita. Karena Adi Petani sudah melakukan selama ini dengan praktek yang udah diuji coba, udah mantap. Yang pertama yang kita jaga adalah kandungan tanah, unsur tanah, atau pH tanah. Banyak yang bilang kita cek pH tanah. Kalau Adi Petani di sini tidak pernah mengecek pH tanah, tapi Adi Petani bisa kita lihat dari tanahnya sendiri, kondisi tanah. Tanah itu adalah faktor pertama untuk mendukung meningkatkan hasil produksi kelapa sawit kita. Jadi dasar tanah itu adalah gimana cara kita menjaga kelembapan tanah, menjaga kandungan air yang ada di dalam tanah agar tanah itu selalu basah. Basah di sini bukan tergenang ya, bukan selalu terendam, bukan. Basah di sini bukan air itu penuh dengan kondisinya. Jadi bukan seperti itu. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kelapa sawit sini. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, yang pertama kita harus menjaga kelembapan tanah, kandungan tanah, dan unsur hara tanah. Yang kedua baru kita lihat dengan cara perawatan kelapa sawit tersebut. Perawatan itu apa yang harus kita lakukan, yaitu pemiringan. Apakah kita harus menggunakan penyemprotan? Ya, kalau penyemprotan ditutup dulu, di stop dulu, karena penyemprotan itu menyebabkan apabila tanah itu akan menyebabkan gersang atau tandus. Oke. Kalau kita lakukan penyemprotan secara rutin, secara skala besar, itu sangat berbahaya terhadap kelapa sawit. Bisa ditimbulkan oleh faktornya, yaitu bisa menyebabkan sawit itu stres, bisa menyebabkan sawit itu bisa nanti bunga jantan yang timbul, jadi sawit itu bisa buahnya kecil. Kenapa? Faktor dari kita melakukan penyemprotan herbisida secara skala besar. Jadi yang bagusnya seperti apa? Ya gunakan skala secara kecil, yaitu dengan jalan pikul sama jalan piringan saja gitu. Itu melakukan agar menjaga kondisi kelapa sawit tersebut. Yang ketiga apa? Pemupukan. Pemupukan dengan cara teratur. Biarpun sedikit tapi sesuai dengan aturan, sesuai dengan takaran. Jangan mentang-mentang pas di musim kemarau nanti udah jadwal pemupukan di stop. Itu salah. Tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai kedisiplinan. Kita harus disiplin dalam pemupukan kelapa sawit itu. Jangan korupsi waktu. Kebanyakan kita itu korupsi waktu agar ditunda. Ini bulan ini panas, nggak usah pupuk. Di bulan ini kemarau, nggak usah pupuk. Bukan. Makanya digunakan akal pikiran kita. Jadi kalau kita musim kemarau, kemana kita melakukan pemupukan? Yaitu di gawang mati ini. Di gawang mati ini kan tidak kita menggunakan penyemprotan skala besar. Jadi akarnya masih muda di situ. Kelembapan tanah terjaga. Kandungan unsur kelembapan tanah terjaga dan airnya cukup. Jadi kelapa sawit intinya apabila cukup kadar air, maka untuk proses pengolahan makan nutrisi akan sempurna, apalagi dikenakan sinar matahari. Sinar matahari adalah melakukan pemasakan makanan, yaitu fotosintesis. Jadi, makanan itu dimasak, lalu dikelola, disebarkan ke jaring-jaringan kelapa sawit tersebut. Jadi, buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, semangat lagi dalam meningkatkan hasil produksi sawit. Yang tiga wajib yang kita harus kita tahu, pertama adalah kadar unsur tanah, yang kedua adalah perawatan, yang ketiga pemupukan harus seimbang. Tidak boleh plan-plan. Masa kami gitu. Jadi buat sahabat-sahabat, semangat dalam berkebun kelapa sawit. Karena semangat itu adalah kunci utama pokok. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, gimana dengan kondisi sawit cabutan, kondisi sawit unggul, kondisi sawit mariles. Oke, unggul, baik itu mariles, baik itu cabutan, sama kali tidak dirawat, maka hasilnya tidak akan ada. Maka hasilnya tidak akan sesuai yang apa yang kita inginkan. Hati-hati, dalam genetik kelapa sawit itu ada berbentuk berbeda. Ada yang sawitnya batang besar tapi buah kecil. Ada yang batangnya besar, buahnya kecil. Ada yang batangnya kecil, buahnya besar. Itulah genetik kelapa sawit. Itu dapatannya menguntung-untungkan masing-masing lah. Kalau untungnya baik, ya dapat yang baik. Jadi buat sahabat-sahabat,
Seperti mana yang merah-merah kelapa sawit ini, merah sana, seperti mana tukar warna merah duit kita, itulah kita keluarkan untuk melakukan pemupukan dan perawatan yang tepat. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh adik petani ini, yang moga-moga bermanfaat dan bisa meningkatkan hasil produksi kita bersama, agar kelapa sawit itu lebih bagus ke depannya, dan kita tidak dibodoh-bodohi oleh orang yang membodoh kita. Jadi lakukanlah, petani itu sebenarnya pintar semua. Petani itu pintar semua, cuman malas. Malas itu tidak ada obatnya. Kalau mereka itu mau pikir, melakukan, mengerjakan, itu semua sukses. Oke, salam planter Indonesia, salam buat petani. Oke, sebelum kita melakukan hal ini, kuning pelepahnya ya. Ini bukan kekurangan kalium ya, tapi ini memang dasarnya seperti itu. Nih. Nah, nih. Padahal pupuknya cukup nih guys. Kaliumnya cukup ini, banyak dikasih kemarin. Setiap kali dipupuk, tapi memang ya kayak gini lah, sawit itu nggak bisa ditentukan. Nah, apa yang mau di sawit ini. Tapi buahnya, keren habis buahnya. Oh, buahnya. Ya, kayak gini lah buahnya. Oh, ini biak kuning juga nih. Oh, tuh sampai bintik-bintik kuning. Padahal KCL udah masuk, ya kan? Fosfat sudah masuk, semuanya udah masuk. Cuman kuning dia, nggak tahu kita ya. Seperti apa nih kondisi sawitnya. Ya seperti inilah. Biarkan aja lah. Yang penting buahnya mak jos ya. Nah ini. Kalau buahnya mak jos, guys. Seperti inilah kondisi sawit kita.